Halo, welcome to Audiologi Channel, audio asik untuk semua. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara sistem audio two-way dan three-way. Nah, ini yang ada di depan kalian sekarang adalah sistem audio three-way. Jadi di mana seperti sudah dijelaskan pada perangkat audio sebelumnya, audio three-way itu mempunyai 3 perangkat utama, yaitu ada tweeter, yang ini yang kecil, ada mid-range, dan ada mid-bass. Jadi biasanya kalau pada audio two-way itu hanya 2 perangkat ini saja yang dipakai. Jadi ada tweeter dan mid-bass. Tapi dengan audio three-way kita mendapatkan 1 perangkat speaker lagi yang dinamakan mid-range. Jadi ketika si 3 perangkat ini disatukan dan disampaikan dipasang ke dalam sistem perangkat audio, maka akan dihasilkan pembagian tugas yang lebih individual antara speaker yang satu dengan speaker yang lainnya, di mana tweeter yang kecil ini hanya bertugas untuk mendeliver suara yang high frekuensi, si mid-range bertugas mendeliver mid frekuensi, dan si mid-bass akan mendeliver low frekuensi. Nah, si mid-bass itu juga nanti tugasnya akan dibantu oleh subwoofer, 1 perangkat speaker lagi yang berukuran biasa cukup besar. Itu biasanya untuk menghasilkan suara yang sangat-sangat rendah. Jadi itu untuk dentuman-dentuman biasanya. Nah, untuk sistem three-way ini, apa sih bedanya dengan sistem two-way selain beda dari jumlah perangkat? Nah, bedanya lagi pada si letak suara vokal. Biasa kalau pada two-way yang seperti ini tanpa mid-range, vokal itu dihasilkan dari mid-bass, sehingga suara vokal itu dideliver dari panel door trim, sehingga dihasilkan dari sudut bawah pada kendaraan. Sedangkan ketika sang pemilik mobil menginginkan suara yang vokal yang berasal dari atas, maka mid-range ini bertugas untuk mendeliver vokal tersebut. Nah, ketika vokal tersebut ditaruh di atas dashboard, maka sudah pasti ada kekurangannya juga dari sistem three-way, di mana dia butuh jumlah channel power yang lebih banyak daripada sistem two-way, di mana kalau sistem two-way hanya membutuhkan 4 channel, 2 tweeter dan 2 mid-bass. Dengan adanya three-way, maka kita butuh 2 channel lagi untuk mendeliver si mid-range. Nah, biasanya sistem ini juga digabung menjadi satu kesatuan dengan menggunakan passive crossover, di mana pasif tersebut digunakan untuk memecah-mecah suara-suara dalam sistem three-way ini. Nah, selain itu, kekurangan dari sistem three-way selain dari membutuhkan power yang lebih banyak jumlahnya, juga dari sisi kesulitan pemasangan. Kesulitan pemasangan itu seperti apa? Jadi, apabila sistem two-way itu hanya tinggal dimasukkan langsung ke dalam panel-panel standar yang sudah ada di mobil, atau hanya ditempel menggunakan double tape dan dudukan aluminium yang langsung ditaruh di atas dashboard, apabila menggunakan sistem three-way tidak bisa seperti itu, karena si mid-range ini butuh namanya kubikasi, atau suatu ruangan untuk memantulkan angin yang keluar dari si magnet di belakangnya. Nah, karena itu biasa digunakan sebuah pilar mobil standar akan di custom ulang, sehingga memiliki dudukan-dudukan untuk menaruh tweeter dan mid-range di atas dashboard. Nah, biasanya nanti konfigurasinya akan seperti ini. Mid-range ditaruh di tengah dan tweeternya akan ditaruh di atas. Seperti ini. Sehingga nanti suara-suara yang memang fungsinya adalah high frekuensi memang akan dihasilkan oleh speaker yang berada di atasnya. Dan suara yang mid frekuensi memang akan disalurkan oleh speaker yang berada di mid. Dimana ketika ditaruh di atas dashboard seperti ini, akan menghasilkan suara yang benar-benar berada di posisinya semuanya di atas dashboard. Jadi bass yang dihasilkan hanya akan dihasilkan oleh mid-bass, sehingga bass tersebut akan tertarik naik ke atas dashboard karena suara-suara lainnya sudah ada di atas dashboard. Seperti itu.
Nah, apabila menggunakan passive crossover, 3 perangkat ini bisa digabungkan dan digunakan melalui 2 channel saja di powernya. Namun apabila memang Anda menginginkan suara yang lebih baik, suara yang lebih jernih, ada baiknya memang digunakan power channel sendiri-sendiri untuk masing-masing perangkat ini. Juga channel masing-masing untuk prosesornya. Jadi ketika diatur, tweeter bisa diatur sendiri, midrange bisa diatur sendiri, dan midpass bisa diatur sendiri juga. Nah, dengan begitu maka koherensi suara atau kesamaan suara, kesamaan karakter bisa diatur masing-masing per perangkat sehingga menghasilkan suatu harmoni dari suara dari berbagai perangkat yang ada di dalam mobil tersebut. Nah, selain itu kekurangan lainnya adalah harga. Karena ketika Anda menambahkan 1 speaker lagi, berarti Anda harus membeli 1 perangkat lagi. 1 perangkat ini pasti harganya lebih mahal daripada hanya 2 perangkat yang ada di mobil. Maka dari itu, apabila Anda berniat menggunakan sistem 3-way, maka Anda perlu menghitung budget yang lebih banyak daripada Anda menggunakan sistem 2-way. Selain itu, kabel-kabel dan RCA yang digunakan pun akan semakin banyak karena dibutuhkan 2 perangkat lagi untuk menghubungkan si midrange ini. Nah, tapi apabila memang Anda belum puas dengan sistem 2-way Anda bisa memang membeli midrange ini, kemudian dengan tambahan power yang sudah tersedia, Anda bisa langsung menggunakan si midrange ini. Nah, apabila memang Anda belum puas, ada baiknya Anda mencari-cari referensi tentang midrange. Banyak merek dari midrange yang dapat digunakan untuk dikombinasikan dengan perangkat 3-way atau 2-way Anda. Sekian penjelasan mengenai 2-way dan 3-way. Terima kasih telah menonton.